Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah konsep dasar sejarah. 1. Pengertian dari sejarah. Secara sederhana, sejarah dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang dialami oleh manusia yang terjadi di masa lampau. Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah atau syajarotun, yang artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar di Indonesia sejarah yang berarti asal-usul atau istilah, riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon dengan ranting, cabang, serta daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan atau perkembangan dari pohon, di mana sejarah adalah sebagai akarnya. Selanjutnya, definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, W.H. Walsh mengemukakan bahwa sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia pada masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengemukakan sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Yang ketiga yaitu R. Muhammad Ali. Muhammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. B. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Dan yang C. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Masih dalam konsep dasar sejarah. Yang kedua, pengertian ilmu sejarah. Kalau tadi pengertian sejarah, sekarang ilmu sejarah. Sejarah dan ilmu sejarah harus dibedakan. Sejarah adalah peristiwa di masa lampau dengan wilayah dan waktu tertentu, sedangkan ilmu sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa di masa lampau. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pengertian dan ilmu sejarah. Menurut Dr. Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lalu beserta kejadian-kejadiannya, dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya dan penentuan keadaan sekarang serta arah progres masa depan. Yang ketiga, konsep manusia dalam sejarah. Konsep manusia dalam sejarah adalah sebagai objek yang menyebabkan adanya sejarah atau kejadian yang selanjutnya menjadi sejarah. Tanpa manusia, sejarah akan menjadi kosong.
Sejarah sendiri adalah suatu rekonstruksi masa lalu yang disusun oleh komponen-komponen tindakan manusia yang dipikirkan, dilakukan, dan diucapkan. Dan sejarah pun menggambarkan eksistensi manusia dari masa ke masa. Contohnya, manusia masa lalu meninggalkan jejak-jejak seperti lukisan di bebatuan. Yang keempat, konsep waktu dalam sejarah. Dalam ilmu sejarah, waktu merupakan salah satu unsur yang penting karena sejarah merujuk pada suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dengan demikian, aktivitas manusia dilihat dari kurun waktu atau periodisasi, sehingga unsur kronologis menjadi sangat penting. Menurut Kuntowijoyo pada tahun 1995, dalam waktu terjadi 4 hal, yaitu yang pertama, perkembangan, 2, kesinambungan, yang ketiga, pengulangan, dan yang keempat, perubahan. Yang kelima, konsep ruang dalam sejarah. Dalam melakukan aktivitas, manusia terikat pada ruang atau tempat tertentu. Ibarat bermain sandiwara, ruang adalah panggung di mana lakon dimainkan. Ada hubungan yang erat antara peristiwa dengan ruang, seperti dinyatakan dalam teori determinisme geografis, bahwa faktor geografis sebagai satu-satunya faktor penentu jalannya peristiwa sejarah. Yang kedua atau yang B, unsur-unsur dalam sejarah. Yang pertama adalah generalisasi. Sama seperti yang kalian pernah pelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia, mungkin di SMP atau mungkin nanti kamu di SMK juga mempelajari tentang generalisasi. Pengertian dari generalisasi adalah pekerjaan menyimpulkan dari khusus ke umum, atau kebenaran-kebenaran yang bersifat umum sering terabaikan dalam kajian sejarah. Sejarawan atau orang yang meneliti tentang sejarah biasanya tidak menjadikan generalisasi sebagai tujuan utama. Sejarawan lebih memusatkan perhatian pada usaha menerangkan untuk kemudian mengartikan jalan yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa khusus, yaitu kejadian-kejadian dalam dimensi waktu, ruang, dan kondisi-kondisi tertentu. Dikutip dari Wijaya pada tahun 1988. Yang kedua ada diakronis atau diakronik. Diakronis berasal dari kata diakronik atau diakronik. Terdiri dari dua kata. Dia dalam bahasa Latin artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Sehingga diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Cara berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga adalah sinkronis. Sinkronis bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berawal atau berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, artinya dengan,
dan kronos, yang berarti waktu atau masa. Sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Berbanding terbalik dengan diakronis. Sinkronis adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Pendekatan sinkronik menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Jadi hanya dalam satu waktu. Yang keempat adalah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu yang merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah dalam rangka memahami rangkaian peristiwa sejarah. Yang kelima, kronologi. Pengertian kronologis dalam bahasa Indonesia adalah catatan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir dan mengikuti urutan waktu di mana hal tersebut terjadi. Kronologis adalah suatu proses untuk mengatakan atau mengungkapkan kejadian di masa lalu. Yang C atau yang ketiga. C yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Artinya, sejarah merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Sejarah sebagai suatu studi keilmuan tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia di waktu lampau dan yang telah meninggalkan jejak-jejaknya di waktu sekarang, di mana tekanan perhatian terutama diletakkan pada aspek peristiwanya sendiri. Dalam hal ini, terutama yang bersifat khusus dan segi-segi urutan perkembangannya, yang kemudian disusun dalam suatu cerita sejarah. Sebagai suatu studi yang berusaha untuk mendapatkan pengertian tentang segala sesuatu yang telah dialami, diucapkan, dipikirkan, dan dilaksanakan oleh manusia di masa lampau yang bukti-buktinya masih bisa ditelusuri atau diketemukan di masa sekarang. Yang C yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Artinya, sejarah adalah suatu fakta, kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi kejadian pada masa tersebut. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran, dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Peristiwa dalam sejarah harus benar-benar terjadi pada masa lalu, yang bisa diperoleh dari berbagai sumber sejarah. C yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Artinya, kejadian masa lalu dibangun kembali berdasarkan ingatan atau penafsiran seseorang. Sejarah sebagai kisah merupakan gambaran masa lalu tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah meliputi urutan fakta masa tersebut, dengan diberi tafsiran serta penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu itu. Dalam hal ini, suatu peristiwa sejarah pada masa lalu yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dilakukan penafsiran terhadap kejadian tersebut. Kemudian diceritakan kembali kepada generasi selanjutnya
dengan berbagai penafsiran yang berbeda antara sejarawan satu dengan yang lainnya. C yang keempat, sejarah sebagai seni. Sejarah bisa diajarkan melalui seni yang menarik untuk dipelajari. Penulisan sejarah sebagai seni menjadi petunjuk moral bagi pembacanya. Karena sejarawan harus memiliki seni tersendiri dalam menyampaikan kisah-kisah sejarah bagi pembacanya. Sejarah apabila diceritakan begitu saja akan terasa hambar. Seorang sejarawan yang baik akan mampu membawa orang yang membaca sejarah seolah-olah melihat, mendengar, dan merasa secara langsung ketika membaca atau mendengarkan peristiwa sejarah. Seorang sejarawan yang tidak memiliki cita rasa seni membuat tulisannya terkesan membosankan dan tidak menarik. Pada zaman dahulu, sejarah termasuk dalam ilmu sastra yang erat kaitannya dengan seni. Yang D, dan ini adalah yang terakhir, manfaat sejarah bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membina identitas kolektif. Sejarah diibaratkan sebagai cermin. Sejarah memberikan gambaran kepada manusia akan identitas diri dan jati dirinya. Yang kedua, sejarah adalah sumber inspirasi. Dan yang ketiga, sejarah memberikan pelajaran. Dan yang keempat, memberikan kesadaran waktu bahwa manusia akan belajar cara memaknai waktu dengan bijak. Bahwa peristiwa-peristiwa masa lampau akan bermuara pada masa kini dan yang akan datang. Jadi, belajar sejarah itu untuk mengenang masa lalu dan untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Ya, itu dulu untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari sejarah. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, jaga kondisi agar tetap sehat dan terhindar dari virus. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Salam.